Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama lebih dari 8 abad, sebuah kalimat suci dari lisan Nabi Muhammad SAW menggantung di langit sejarah sebagai sebuah misteri sekaligus tantangan. Beliau bersabda, Konstantinopel akan ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan. Kalian bayangkan, selama 800 tahun itu, para jenderal besar, raja-raja ambisius, hingga pahlawan sekelas Abu Ayyub al-Ansari mencoba menjemput janji itu. Namun, tembok Konstantinopel tetap berdiri kokoh, seolah menertawakan setiap upaya manusia yang ingin meruntuhkannya. Tetapi sejarah tidak memilih mereka yang punya pasukan yang paling banyak, melainkan memilih seorang pemuda 21 tahun yang pundaknya memikul beban ekspektasi dunia Islam yang sudah haus akan kemenangan. Hari ini kita tidak hanya akan bercerita tentang perang, tetapi tentang bagaimana sebuah visi besar dari seorang pemuda yang dianggap anak ingusan oleh musuh-musuhnya. Inilah kisah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II tidak lahir sebagai pahlawan yang langsung sempurna. Masa kecilnya justru menjadi catatan menarik tentang bagaimana pendidikan bisa mengubah watak manusia. Mehmed kecil dikenal sebagai anak yang sangat keras kepala, pemberontak, dan sulit sekali diatur oleh guru-gurunya. Sampai akhirnya sang ayah, Sultan Murad II, memberikan mandat kepada ulama dan ilmuwan besar, yaitu Syekh Samsudin. Ada sebuah fragmen sejarah yang menarik. Konon, Syekh Samsudin pernah memberikan teguran fisik yang keras kepada Mehmed, hanya untuk menunjukkan bahwa hukum ilmu pengetahuan lebih tinggi dari status pangerannya. Sejak saat itu, Mehmed berubah di bawah bimbingan Syekh Samsudin. Mehmed tidak hanya belajar agama, tapi juga memahami sains, matematika, astronomi, hingga teknik militer. Namun ada satu ritual yang dilakukan sang guru setiap pagi. Syekh Samsudin selalu mengajak Mehmed kecil berjalan di tepi pantai, menunjuk ke arah tembok Konstantinopel yang terlihat dari kejauhan dan berbisik, "Lihatlah kota itu, Mehmed. Engkaulah yang akan meruntuhkan temboknya. Engkaulah pemimpin yang disebutkan dalam Naubat Rasulullah." Sejak usia dini, identitas Mehmed bukan lagi anak sultan, melainkan penakluk Konstantinopel. Inilah yang membentuk intelektualitasnya yang luar biasa. Mehmed tumbuh menjadi pemuda yang menguasai 7 bahasa: Arab, Persia, Latin, Yunani, Serbia, Itali, dan tentu saja Turki. Mengapa ia belajar bahasa Latin dan Yunani? Karena ia ingin membaca strategi perang musuhnya langsung dari naskah aslinya, tanpa perantara penerjemahnya. Ia adalah tipe pemimpin yang percaya bahwa data dan informasi adalah kunci kemenangan. Syekh Samsudin telah berhasil membangun 2 pilar dalam diri Mehmed: pilar spiritualitas yang kuat dan pilar intelektualitas yang tajam. Tanpa kombinasi keduanya, mustahil bagi seorang pemuda 21 tahun bisa menggerakkan ribuan pasukan untuk melakukan hal yang dianggap gila oleh seluruh dunia saat itu. Banyak orang yang hanya tahu momen kemenangan Al-Fatih, tapi jarang yang membahas betapa hancurnya mental pemuda ini saat pertama kali naik tahta. Di usia yang baru menginjak 12 tahun,
Ayahnya, Sultan Murad II, secara mengejutkan memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Bayangkan, seorang anak kecil harus memimpin kekaisaran raksasa di tengah kepungan musuh yang haus darah. Dan benar saja, begitu Turki dipimpin oleh seorang anak ingusan, raja-raja Eropa langsung bersatu untuk melakukan serangan besar-besaran. Di dalam istananya sendiri, Mehmet Muda tidak mendapat dukungan. Ia dikelilingi oleh menteri-menteri senior yang licik, terutama Wazir Agung Candarli Halil Pasha. Ia meremehkan Mehmet, bahkan seringkali secara terang-terangan menentang kebijakan sang sultan kecil ini. Dalam sebuah momen yang sangat dramatis, ketika ancaman perang dari pasukan salib semakin nyata, Mehmet menyadari bahwa para jenderalnya lebih patuh kepada ayahnya daripada kepadanya. Ada sebuah surat legendaris yang ditulis langsung oleh Mehmet kepada ayahnya saat itu. Jika ayah adalah sultannya, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Tapi jika aku adalah sultannya, maka aku perintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku. Kalimat itu menunjukkan kecerdasan sekaligus keputusasaan seorang anak yang sadar akan keterbatasannya. Akhirnya ayahnya kembali mengambil alih kekuasaan dan Mehmet dipaksa turun tahta. Bagi banyak orang, ini adalah penghinaan publik yang mematikan karir. Selama masa pembuangannya kembali ke Manisa, ia justru melakukan introspeksi total. Ia belajar mengapa ia gagal pertama kali, karena ia kurang berwibawa, kurang persiapan teknis, dan terlalu banyak pengkhianat di sekelilingnya. Trauma tahta pertama ini menjadi bahan bakar yang membakar jiwanya. Ia bersumpah jika suatu saat tahta itu kembali ke tangannya, ia tidak akan lagi menjadi anak kecil yang bisa didikte. Tahun 1451 Sultan Murad II wafat. Mehmet kembali naik tahta di usia 19 tahun dengan satu obsesi yang sudah matang sempurna, yaitu Konstantinopel. Namun, ia tidak langsung menyerang. Ia memulai dengan sebuah manuver arsitektur yang membuat Kaisar Romawi ketakutan. Ia membangun menara dan benteng yang kokoh, Rumeli Hisari di Selat Bosporus. Pembangunan ini dianggap gila secara logika. Benteng sebesar itu butuh waktu bertahun-tahun, tapi Mehmet turun tangan langsung. Hasilnya, benteng raksasa itu berdiri hanya dalam waktu 4 bulan. Sahabat, sekarang kita bicara tentang senjata rahasianya, yaitu teknologi meriam. Di abad ke-15, tembok Konstantinopel dianggap tidak mungkin hancur. Tapi Mehmet berpikir melampaui zamannya. Ia memanggil seorang ahli metalurgi jenius dari Hongaria bernama Orban. Mehmet bertanya, "Bisakah kau buatkan aku meriam yang pelurunya mampu menghancurkan tembok yang paling kuat di dunia?" Orban menjawab, "Bisa, tapi biayanya sangat mahal." Mehmet tidak peduli. Ia memberikan segalanya, dana tanpa batas, ribuan pekerja, dan tembaga terbaik. Lahirlah meriam Basilika, monster besi sepanjang 8 meter dengan berat puluhan ton yang mampu menembakkan peluru batu seberat 600 kg sejauh 1,5 km. Untuk menarik meriam ini saja dibutuhkan 60 ekor sapi dan 200 orang prajurit. Dunia belum pernah melihat senjata penghancur massal seperti ini sebelumnya. Mehmet membuktikan satu hal, bahwa iman yang kuat harus didampingi oleh sains yang paling mutakhir. Ia tidak hanya mengendalikan doa, ia mengandalkan matematika dan rekayasa teknis tingkat tinggi.
6 April 1453, gemuruh suara takbir dan dentuman meriam basilika menandai dimulainya pengepungan yang akan mengubah peta dunia selamanya. Sahabat, coba bayangkan suasana saat itu. 80.000 pasukan elit Ottoman mengepung kota yang dilindungi oleh tembok Theodosius yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Setiap hari, monster besi milik Al-Fatih memuntahkan peluh batu raksasa. Suaranya konon terdengar hingga radius puluhan kilometer. Namun, setiap kali tembok itu hancur di siang hari, para penduduk Romawi dengan ajaib memperbaikinya di malam hari. Kondisi ini mulai menguras mental pasukan Al-Fatih. Masalah besar muncul ketika 4 kapal bantuan dari Eropa berhasil menembus blokade laut Ottoman. Al-Fatih sangat marah. Ia bahkan memacu kudanya masuk ke dalam laut karena melihat angkatan lautnya tidak berdaya. Di dalam kemahnya, tekanan semakin berat. Wazir Agung Candarli Halil Pasha mulai menghasut para jenderal untuk menghentikan perang. Al-Fatih berada di titik nadir antara mundur dan menanggung malu atau terus maju menghadapi tembok yang seolah mustahil untuk ditembus. Ia butuh sebuah manuver yang tidak pernah terpikirkan dalam sejarah militer manapun. Ia butuh sesuatu yang akan membuat musuhnya merasa sedang melawan kekuatan gaib. Malam tanggal 22 April 1453 menjadi malam yang paling tidak masuk akal dalam sejarah perang. Al-Fatih menyadari bahwa selama pelabuhan Golden Horn masih ditutup oleh rantai besi raksasa, pasukannya tidak akan pernah bisa menyerang dari sisi laut yang lebih lemah. Maka Al-Fatih mengeluarkan perintah gila. Jika kita tidak bisa melewati laut, maka kita akan membawa laut itu ke atas bukit. Ia memerintahkan ribuan pasukannya untuk menebang pohon, membuat landasan kayu, dan melumurinya dengan lemak hewan hingga licin. Jalurnya melewati Bukit Galata yang curam. Di bawah kegelapan malam, tanpa suara musik perang, ribuan prajurit menarik 70 unit kapal perang raksasa naik ke atas bukit. Layar-layar mereka dikembangkan seolah mereka sedang berlayar di atas tanah. Al-Fatih berdiri di depan, menggerakkan setiap inci pergerakan. Hanya dalam waktu 1 malam, kapal-kapal itu berhasil menempuh jarak sekitar 3 km jalur darat dan diluncurkan kembali ke air tepat di dalam pelabuhan Golden Horn. Pagi harinya, tentara Romawi terbangun dan mendapati bendera Ottoman berkibar di kapal-kapal yang kini sudah mengepung tembok laut mereka. Tidak ada penjelasan logis. Di detik itu, mental penduduk Konstantinopel telah hancur total. Mereka merasa bukan lagi melawan tentara manusia, tapi sedang melawan kehendak Tuhan. 29 Mei 1453, malam terakhir sebelum penyerangan besar-besaran. Suasana hening. Al-Fatih memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpuasa dan berzikir. Begitu fajar menyingsing, serangan pamungkas dimulai. Tembok Theodosius yang legendaris itu mulai bergetar hebat di bawah hantaman meriam. Di tengah debu dan darah, seorang prajurit raksasa bernama Ulubatli Hasan berhasil memanjat tembok tertinggi dan menancapkan bendera Ottoman. Meskipun ia gugur dengan puluhan anak panah di tubuhnya, bendera itu tetap berkibar. Konstantinopel telah jatuh. Saat Al-Fatih memasuki gerbang kota,
dengan kuda putihnya. Ia tidak datang dengan kesombongan. Ia turun dari kudanya, mengambil segenggam tanah dan menaburkan ke atas kepalanya sendiri sebagai bentuk sujud syukur. Ia langsung menuju Hagia Sophia. Di sana ribuan penduduk sedang ketakutan. Namun Al-Fatih memberikan jaminan keamanan. Ia berkata, "Jangan takut, pulanglah dengan tenang. Kalian bebas menjalankan agama kalian." Detik itu, Konstantinopel telah mati sebagai pusat Romawi, namun lahir kembali sebagai Istanbul. Al-Fatih membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan tentang membunuh, tapi tentang memenangkan hati manusia. Muhammad Al-Fatih wafat di usia 49 tahun, meninggalkan warisan kekaisaran yang membentang di dua benua. Mengapa kita masih membicarakan pemuda ini? Karena ia menaklukkan kemustahilan. Ia adalah simbol bahwa naubat dan janji Tuhan tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, melainkan kepada mereka yang mempersiapkan diri dengan sains, teknologi, dan iman yang tidak tergoyahkan. Al-Fatih pernah gagal, pernah diremehkan, dan pernah dikhianati, tapi ia tidak pernah berhenti belajar. Bagaimana menurut sahabat semuanya? Apa pelajaran terbesar dari Sultan Muhammad Al-Fatih? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah hebat lainnya. Kami, Ogi Alga, terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.